Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullah wa ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bertemu di kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Nah, ini adalah merupakan kajian kajian akidah ya, kajian kitab ya yang akan membahas tentang akidah. Yang kita akan sampaikan adalah terkait dengan syarhu Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Syarah Aqidah Al-Wasatiyah ya yang disusun atau dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Tentu kalau matannya yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah itu ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi syarahnya ini yang kita pakai saat ini adalah syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Baik. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Ini adalah kajian kita perdana, kajian pertama ya di kajian Al-Aqidah ya, Aqidah Al-Wasatiyah, syarah Aqidah Al-Wasatiyah. Insyaallah ta'ala kita akan ketemu ya insyaallah ta'ala setiap episodenya ya insyaallah ta'ala. Saya berharap kepada seluruh para pemirsa, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu ya yang setia ya, tentu harus lebih serius lagi dan lebih konsentrasi lagi dalam menyimak kajian ini, karena kajian ini bisa dikatakan kajian yang membutuhkan konsentrasi, kajian yang membutuhkan kekhusyuan gitu ya, agar bisa dipahami dengan mudah, karena kita ini berbicara tentang al-aqidah. Inilah aqidah, kita tahu bahwa aqidah ini sangat penting dalam kehidupan kita ya, karena kita tidak akan bisa melakukan sebuah ibadah dengan baik, dan bahkan ibadah itu tidak bisa berterima jika akidah kita tidak benar ya, karena memang akidah itu menjadi dasar dan landasan dibangunnya amal di atas itu. Di atas akidah itulah dibangun amalan-amalan. Kalau akidah kita rusak, tentu ini akan berdampak kepada amal yang kita lakukan. Artinya ketika seorang itu beramal bukan di atas akidah yang benar, bisa saja amalnya itu tidak diterima. Tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, untuk menghemat waktu kita tidak bacakan biografi lagi ya, biografi Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Saya kira sudah dibahas ya oleh beberapa asatidzah ya terkait dengan mereka, dan saya juga pernah membahas tentang biografi ya daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Baik, kita langsung saja akan melihat muqaddimah ya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sebelum kita nanti membaca matannya. Jadi sebelum kita membaca matannya, kita membaca dulu ya muqaddimahnya, nanti baru kita membaca matan sekaligus juga dengan syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Untuk menghemat waktu para pemirsa Salam TV rahimani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memulai ya muqaddimahnya dengan mengucapkan bismillah, kemudian berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, adapun setelah itu gitu ya, fa inna hadzal kitab alladzi yusamma al-aqidah al-wasatiyah.
maka sesungguhnya kitab ini adalah kitab yang diberi nama Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, Al-Aqidah Al-Wasithiyah artinya kalau kita terjemahkan Al-Wasit artinya pertengahan gitu ya. Tapi nanti sebabnya kenapa disampaikan ini Wasithiyah nanti kita lihat. Allafahu habrul ummah fi zamanihi, yang disusun, yang dikarang oleh seorang yang alim, seorang umat yang alim. Fi zamanihi, di zamannya, di masanya. Ya, Abul Abbas, siapa dia? Adalah Abul Abbas. Siapa Abul Abbas itu? Syekhul Islam. Julukannya adalah Syekhul Islam. Kunyahnya adalah Abul Abbas. Ya, julukannya, laqabnya itu adalah Syekhul Islam. Ya. Siapa nama aslinya? Ahmad bin Abdul Halim. Ahmad bin Abdul Halim. Ahmad ibnu Abdul Halim ibni Abdissalam ibni Taimiyah al-Harrani rahimahullah al-mutawaffa sanata 728 hijriyatan. Ya, namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim. Namanya Syekhul Islam itu adalah Ahmad bin Abdul Halim ibnu Abdissalam ibnu Taimiyah al-Harrani yang wafat tahun 728 Hijriyah. Jadi beliau wafat di abad ke-8 ya, 8 Hijriyah. Ini kan 728 berarti masuk abad ke-8 Hijriyah. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa li hadzal rajuli minal maqamat. Dan terhadap Syekh ini, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, minal maqamat, yaitu terdapat kedudukan-kedudukan allati yushkaru 'alaiha, yang yushkar artinya yang kita berterima kasih kepadanya. Yushkaru 'alaiha, yang kita berterima kasih atas kedudukan-kedudukan beliau itu. Walati narju minallahi lahu al-mathubata 'alaiha, yang kita berharap kepada Allah agar Allah Jalla memberikan balasan ya, pahala ya kepada beliau. Biddifa, dalam perkara apa rupanya? Biddifa'i anil haqqi, dalam pembelaan beliau terhadap kebenaran. Wa muhajamati ahlil batil, dan di dalam memerangi ya, membantah ahlil batil, orang-orang membuat kebatilan. Ma ya'lamuhu kullu man tatabba'a kutubahu wa sabaraha, yang diketahui semua itu oleh siapa-siapa saja yang mencoba untuk tatabbu', untuk melihat ya, untuk mempelajari kitab-kitab beliau, wasabaraha, dan memperdalamnya. Artinya orang yang melihat ya, atau membaca, atau orang yang mendalami kitab-kitab beliau, maka akan mengetahui bahwa beliau adalah orang yang sangat kuat ya di dalam membela kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Itu kira-kira. Jadi ya'lamuhu kullu man tataba'a kutubahu, akan diketahui bagaimana pembelaan beliau terhadap kebenaran, terhadap al-haq, dan beliau kegigihannya dalam memerangi kebatilan itu akan diketahui oleh semua orang yang tatabbu', orang yang menelaah, orang yang meneliti, ya, orang yang melihat kitab-kitab beliau, wasabaraha, dan orang-orang memperdalam ya, membaca kitab-kitab beliau. Itu akan kita ketahui ya, bagaimana besarnya jasa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam membela kebenaran dan membantah dan menolak kebatilan. Wal haqiqatu annahu min ni'amillahi ala hadhil ummah. Dan pada hakikatnya bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu min ni'amillah ala hadhil ummah. Dan pada hakikatnya kata Syekh As-Shalih bin Utsaimin rahimahullah, adalah sesungguhnya Syekhul Islam itu min ni'amillah, termasuk nikmat-nikmat Allah, di antara nikmat-nikmat Allah ala hadhil ummah, terhadap umat ini. Artinya dengan lahirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan dengan kegigihan beliau dalam membela kebenaran dan menghancurkan kebatilan, itu merupakan nikmat Allah wa azza wa jalla yang diberikan kepada umat ini. Begitu ya. Li'anna Allah azza wa jalla, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala kaffa bihi umuran azimatan khatiratan 'ala al-aqidatil islamiyah. Karena Allah azza wa jalla menahan dengan sebab beliau
perkara-perkara yang besar yang sangat berbahaya terhadap akidah-akidah Islam. Artinya dengan sebab beliaulah ba'dallah azza wa jalla tentunya, maka perkara-perkara yang besar yang dapat merusak akidah Islam itu dapat ditangkis, dapat dihalangi, dapat dikanter. Gitu kira-kira. Jadi Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah di sini menjelaskan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki andil yang besar ya dalam menjaga akidah Islamiyah ya agar tetap murni dan tidak tercampuri oleh pemahaman-pemahaman atau akidah-akidah yang batil. Itu intinya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah merupakan hadiah. Begitu ya. Hadiah yang terbesar yang Allah Azza wa Jalla, hadiah besar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat ini. Kenapa? Karena beliau memiliki jasa yang besar dalam menjaga akidah Islamiyah ya dari akidah-akidah yang rusak dan dari akidah-akidah yang sesat, sehingga akidah Islamiyah ini tetap dia terjaga ya murni sebagaimana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum wa ardhahum jami'an. Para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Wa hadzal kitabu kitabul mukhtasar. Kitab ini adalah kitab yang sangat ringkas. Dia sebenarnya seperti apa ya? Semacam kuteb gitu, kecil ya. Jadi karena syarahnya ini karena syarah makanya agak besar gitu ya. Padahal kalau kita bicara matanya saja ini tidak terlalu tebal, sedikit aja. Gitu ya. Baik. Yusamma al-aqidah al-wasitiyah, dinamakan dengan al-aqidah al-wasitiyah. Allafahu Syekhul Islam, yang ditulis, yang dikarang oleh Syekhul Islam. Kenapa ditulis dengan nama al-aqidah al-wasitiyah? Ini dia. Li'annahu hadara ilaihi rajulun min qudati wasit. Karena waktu itu ada salah seorang laki-laki yang datang ya dari kalangan qadhi ataupun hakim dari negeri Wasit. Waktu itu ada nama tempat Wasit namanya. Kemudian syaka ilaihi makana an-nasu yu'anunahu. Laki-laki yang merupakan dia hakim ini dari negeri Wasit ini mengadukan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa yang diperselisihkan oleh manusia minal madzahib al-munharifah, dari madhab yang menyimpang bima yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi, terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Gitu. Jadi sebabnya Syekhul Islam menamakan kitabnya dengan Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ternyata ada seorang laki-laki dari negeri Wasit yang dia merupakan seorang hakim, ya, qadhi, mengadukan kepada Syekhul Islam bahwa manusia ya memperselisihkan, ya, banyak memperselisihkan terkait dengan madhab-madhab yang menyimpang, ya, dalam kaitannya dengan asma'illahi wa sifatihi, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, itu dia. Fakataba hadil aqidah allati tu'addu zubdatun li aqidati ahli sunnati wal jamaah. Maka beliau menuliskan akidah ini yang dia dianggap sebagai zubdah, sebagai intisari terhadap akidah Islamiyah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Bima yata'allaqu bil umur allati khadha an-nasu fiha. Terkait dengan perkara-perkara yang yang dibicarakan oleh manusia. Allati khadha fiha an-nas, ya, yang dibicarakan manusia di dalamnya dengan pembicaraan yang sangat dalam, ya, yang terkait dengan al-bid'ah, terkait dengan bid'ah-bid'ah, wa kuthura fiha al-kalam wal qila wal qal, dan banyak di sana pembicaraan dan banyak di sana qila wal qal, artinya berita yang tidak jelas atau berita kabar burung. Gitu kira-kira ya. Jadi Syekhul Islam menuliskan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini karena memang ada salah seorang qadhi dari negeri Wasit datang kepada beliau sekaligus mengeluhkan tentang apa yang diperselisihkan oleh manusia, ya, dalam kaitannya dengan asma dan sifat, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Lalu Syekhul Islam menuliskan akidah ini yang dianggap sebagai zubdah, sebagai intisari daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan asma'illahi dan yang lainnya, terkait dengan perkara-perkara yang khadhan nasu fiha,
yang manusia itu berdalam-dalam. Khada itu artinya tenggelam, berdalam-dalam manusia di dalamnya terkait dengan bidah-bidah. Terkait dengan perkara bidah-bidah yang terkait dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Jadi ada banyak perkara-perkara yang dimasukkan. Ya, banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan asma'illahi wa sifatihi, tapi itu ternyata bukan ada dasar dan sumbernya. Tapi ternyata itu perkara-perkara bidah. Wa kathra fihal kalam, dan banyak sekali pembicaraan di situ, wal qila wal qal, dan kabar burung. Banyak sekali statement. Banyak sekali pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya pernyataan itu ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Demikian kira-kira ya. Jadi intinya bahwa sebab penamaan al-aqidah wasitiyah karena ada seorang yang datang kepada beliau yang dia itu hakim dari negeri Wasit mengeluhkan terkait dengan perkara-perkara yang dibicarakan oleh manusia dalam kaitannya dengan asma'illahi wa sifatihi. Makanya Syekhul Islam itu memang beberapa kali ya menamakan kitabnya dengan dengan nama tempat seperti Al-Aqidah Al-Wasitiyah karena ada orang yang datang dari Wasit. Seperti Ar-Risalah At-Tadmuriyah. Itu karena memang ada orang yang datang dari Tadmur. Gitu. Jadi Ar-Risalah At-Tadmuriyah begitu. Taib ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Wa qabla an nabda'a al-kalam ala hadhihi risalah al-'azimah nuhibbu an nubayyina anna jami'a risalatil rusuli min awwalihim Nuhin alaihi salatu wassalam ila akhirihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluha tad'u ila tauhid. Dan sebelum kita memulai pembicaraan terhadap risalah al-'azimah, terhadap sebuah risalah ya al-'azimah, risalah yang sangat agung ini, nuhibbu, kami suka untuk menjelaskan bahwa semua risalah para rasul, dakwah para rasul itu min awalihim Nuhin, dari awal mereka Nuh alaihi salatu wassalam, kepada beliau salawat dan salam tercurahkan, ila akhirihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada terakhir mereka yaitu Muhammad. Karena rasul yang pertama adalah Nuh dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluha tad'u ila tauhid. Semua dakwah para rasul itu dari Nuh sampai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwahnya adalah dakwah tauhid. Dakwahnya adalah da'watut tauhid. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau dari seorang rasul Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Ini jelas dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Jadi wa ma arsalna, tidaklah kami utus ya min qablika, dan tidaklah kami mengutus dari sebelum engkau min rasulin, dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, kata Allah, fa'budun, oleh karena itu beribadahlah kalian kepada aku. Jadi menjadi saksi bahasan di sini bahwa ternyata semua rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum Rasul kita Muhammad SAW itu sudah diberikan beban ya untuk berdakwah kepada tauhid. Karena memang tidaklah mereka diutus kecuali diwahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi dakwah mereka itu kepada manusia begitu, bahwa ubudullah, beribadahlah kalian kepada Allah, bahwa tidak ada ilah ya selain hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami mengutus kepada setiap umat ada seorang rasul. Apa kata rasul itu? An i'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Taghut itu apa? Kullu man ubida min dunillah. Kullu man ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dia at-taghut, ya. Jadi ini terdapat dalam surah An-Nahl ayat 36. Jadi di sini jelas ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan kami telah mengutus kepada setiap umat
Rasulan, ada seorang rasul. Apa kata Rasul? An i'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan sedikit lagi. Wa dzalika annal khalqa khuliqu liwahidin. Karena ya, makhluk itu khuliqu, mereka ini diciptakan liwahidin, karena zat yang satu. Ya, wa huwallah, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi tadi sudah kita sampaikan sebelum jeda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Anbiya 25 dan juga dalam surah An-Nahl ayat 36. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, hai Muhammad, dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya aku, kata Allah, fa'budun. Oleh karena itu beribadahlah kalian kepada aku. Ini inti dakwah para rasul, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa laqad ba'atsa fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat ada seorang rasul. Rasul itu mengatakan ani'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Dalam An-Nahl 36. Ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu tadi, bahwa sebelum kita memasuki ya atau menjelaskan tentang al-aqidah al-wasatiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan pengantar dulu ya. Pengantarnya terkait dengan masalah ini, bahwa inti dakwah para rasul itu semuanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan wa dzalika annal khalqa khuliqu liwahidin. Karena memang para makhluk ini, kalau kita bicara makhluk itu selain Allah ya, mulai dari arash, kursi, malaikat, bumi, langit, semuanya yang apa yang ada di antara keduanya, jin, manusia, ya, itu hatta iblis pun, ya, annal khalqa, bahwa makhluk semuanya khuliqu, itu mereka diciptakan liwahidin, karena satu zat. Ya, siapa zat itu? Wahwallah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khuliqu li ibadati, mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan semua makhluknya ini agar makhluknya ini beribadah kepadanya. Pak Ustadz, ayam gimana ibadahnya? Ya, kambing gimana ibadahnya? Mereka beribadah sesuai dengan ya keadaan mereka. Tentu kita tidak tahu ibadahnya bagaimana makhluk-makhluk yang lain, tapi yang jelas semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Litata'allaqa qulubuhum bihi ta'alluhan wa ta'dhiman wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan wa raghbatan wa rahbatan hatta yansalikhu an kulli syai'in minad dunya la yakunu mu'inan lahum ala tauhidillahi fi hadhil umur. Jadi dikatakan tadi khuliqu li ibadatihi. Mereka makhluk ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tentu ayat yang sudah masyhur dalam dalam kajian-kajian tauhid itu sering disampaikan bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, dalam surah Ad-Dariyat ayat yang ke-56 itu. Jadi mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah, litata'allaqa qulubuhum, agar hati mereka itu lengket, agar hati mereka itu selalu tergantung kepada Allah. Litata'allaqa qulubuhum bihi, agar hati mereka itu lengket, tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluhan, sebagai Tuhan, atau sebagai yang diibadahi, wa ta'dhiman, dan sebagai bentuk pengagungan,
wa khaufan dan rasa takut, wa rajaan dan pengharapan, wa tawakkulan dan bertawakul, menyerahkan diri kepada Allah, wa raghbatan penuh pengharapan, wa rahbatan penuh rasa khawatir. Hatta yansalihu, sehingga mereka ini, yansalihu itu artinya adalah melepaskan, sehingga mereka ini menanggalkan, sehingga mereka ini meninggalkan, melepaskan an kulli syai'in minad dunya, dari segala sesuatu dalam perkara-perkara dunia, la yakunu mu'inan lahum, yang tidak membantu mereka ala tauhidillah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala fi hadhil umur, dalam perkara-perkara ini. Artinya kalau adalah perkara dunia yang menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah, yang menghalangi mereka untuk mengagungkan Allah, yang menghalangi mereka untuk takut kepada Allah, yang menghalangi mereka untuk mengharap kepada Allah, yang menghalangi mereka dari bertawakal kepada Allah, yang menghalangi mereka untuk mengharapkan kepada Allah, yang menghalangi mereka untuk khawatir ya dari amalan-amalan mereka di hadapan Allah, maka hendaklah ditinggalkan. Nah, ditinggalkan aja semua perkara-perkara yang tidak membantunya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, apa yang tidak membantu mentauhidkan Allah? Jimat, tinggalkan. Ya, dukun-dukun, tinggalkan. Apalagi umpamanya? Percaya kepada bintang-bintang, tinggalkan. Apa saja yang menggerogoti, yang mengurangi, yang mengikis tauhid kita, tinggalkan semua. Ya, hatta perkara dunia pun. Perkara dunia umpamanya apa contohnya? Contoh lain ya. Umpama kita punya kambing, punya ternak. Ya. Dengan kita sibuk dengan berternak-ternak seperti ini, ngaji kita diantaranya itu, ngaji tauhid pun nggak bisa lagi. Gitu ya. Sibuk dengan urusan hewannya, sibuk dengan urusan ternaknya. Ngaji tauhid nggak mau. Bukan nggak mau lagi, udah capek gitu. Kenapa? Terlalu sibuk dengan mengurusi ternak-ternak ini. Ayamkah dia punya, kambingkah dia punya, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya segala perkara yang tidak membantunya untuk mentauhidkan Allah, tinggalkan. Itu intinya. Nggak boleh lagi dilakukan. Li'annaka anta makhluk, karena engkau itu makhluk. Ya, la budda an takuna li khaliqika qalban wa qalaban fi kulli syai'in. Harus ada bagi penciptamu, yaitu Allah Azza wa Jalla, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, harus ada terhadap penciptamu qalban, harus ada hatimu terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa qalaban, dan harus ada selalu mengarahmu, ya, engkau mengarahmu itu kepada Allah fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Jadi karena kita ini makhluk, yang menciptakan kita itu ada, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah hati kita ini selalu bergantung kepada Allah. Arah kita ini pun selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la budda an takuna li khaliqika qalban wa qalaban fi kulli syai'. Harus ada, ya, harus hatimu itu bergantung selalu kepada Allah. Arahmu pun selalu mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jalannya itu selalu jalan yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau adalah di sana perkara-perkara dunia yang memalingkan dirinya dari jalan Allah, hendaklah dia tinggalkan, hendaklah dia jauhi. Apa saja itu? Olahraga umpamanya, gara-gara olahraga dia nggak mau belajar tauhid, gara-gara olahraga dia jatuh kepada kesyirikan, gara-gara olahraga dia tidak bisa ibadah kepada Allah, tinggalkan dengan berbagai bentuk olahraga yang ada. Nah itu. Jadi kita ini ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV rahimani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Suatu hari kita akan mati. Itu yang jelas. Suatu hari ini kita dengar si Fulan meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si Fulanah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi satu saat orang akan mengatakan, Ustadz itu meninggal. Oh, si kameraman itu meninggal. Oh, si si tukang kebun itu meninggal. Orang akan menyebut itu suatu hari nanti gitu. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana amalan kita di dunia ini. Ada nggak kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah? Maka di sini ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an, pentingnya kita belajar tauhid, belajar akidah yang benar agar kita bisa apa? Agar kita bisa lurus untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada kanat da'watur rusuli alaihi mussalatu wassalamu ila hadal amri alham al-azim. Oleh karena itulah dakwah para rasul yang jumlahnya 313 atau 315
semoga selawat dan salam tercurahkan kepada mereka, ila hadal amri alhami, terhadap perkara yang penting ini, al-azim, yang sangat agung. Apa dia? Ibadatullahi wahdah la syarika lahu, yaitu hanya beribadah kepada Allah, ya, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Nah, memastikan diri kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak ada sekutu baginya, ini butuh belajar, butuh ilmu. Nggak bisa kita asal-asalan dalam beribadah kepada Allah. Maka kata para ulama, la yu'badullahu illa bil ilmi. Allah itu tidak diibadahi kecuali dengan ilmu gitu. Jadi nggak bisa kita ikut-ikutan doang. Oh, buat orang gini kita gitu juga, enggak. Harus ada dasarnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Inti dakwah para rasul semuanya adalah untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya. Berarti di sini harus tauhidnya harus benar. Kalau tidak benar, bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik yang tidak ada sekutu baginya? Sulit. Kadang dia ibadah jimatnya besar masih di kantongnya. Kadang dia ibadah dia masih percaya bahwa ada di sana kayu atau batu besar yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini nggak benar. Ini ibadahnya berlanjut tapi syiriknya juga berlanjut. Nggak bisa. Nggak bisa kita gabungkan antara syirik dan tauhid. Enggak. Tauhid ya tauhid. Syirik ya syirik. Jangan digabungkan. Ini nggak pernah ketemu. Maka kan nggak pernah ketemu itu antara maksiat dan taat. Antara tauhid dan syirik. Antara sunnah dan bid'ah. Itu sampai kapan nggak bisa bertemu. Ah, bida-bida sedikit Pak Ustadz. Nggak ada cerita sedikit-sedikit gitu. Ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, penting kita untuk selalu memastikan diri kita mengerti bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka segala sesuatu yang menghalangi kita dari beribadah kepada Allah tinggalkan, jauhi dia. Ya, begitu. Walam yakunir rusulu alladzina arsalahumullahu Azza wa Jalla ilal bashar yada'una ila tauhid rububiyah kadakwatihim ila tauhid uluhiyah. Dan tidak adalah para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka kepada manusia mendakwahi mereka manusia untuk mentauhidkan rububiyah seperti dakwah mereka kepada tauhid al-uluhiyah. Artinya di sini ikhwan, kalau kita lihat persentase ya, persentase dakwah para rasul ya, mana yang lebih banyak ya? Dakwah mereka untuk tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah. Kan itu. Nah, kata Asy-Syaikh adalah ternyata dakwah mereka para rasul untuk tauhid uluhiyah itu ternyata lebih besar daripada tauhid ar-rububiyah. Saya ulangi. Porsi dakwah para rasul mendakwahi manusia untuk mentauhidkan uluhiyah itu lebih besar daripada porsi dakwah mereka terhadap tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah dan apa itu tauhid uluhiyah? Nanti selengkapnya kita jelaskan setelah jeda ini. Jangan kemana-mana, tetap bertahan di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Tadi kita sebutkan bahwa kata Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, lam yakunir rusulul ladzina arsalahumullahu azza wa jalla ilal bashari yad'una ila tauhid rububiyah ka da'watihim ila tauhid al-uluhiyah. Dan tidaklah para rasul yang mereka telah utus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia mereka berdakwah untuk tauhid rububiyah seperti dakwah mereka terhadap tauhid al-uluhiyah. Artinya porsi dakwah para rasul itu kalau kita lihat persentasenya itu lebih tinggi ya terhadap dakwah mereka mendakwahi manusia untuk mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya. Ya. Sementara dakwah mereka ya porsi dakwah mereka terhadap manusia ya untuk mentauhidkan rububiyah itu tidak sebesar tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu artinya adalah kita beriman bahwasanya Allah SWT yang maha menciptakan, ya, maha memberikan rezeki, yang maha mengatur, ya, maha menghidupkan dan mematikan. Itu dia. Jadi af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kita tanya, siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Ini tauhid rububiyah.
Sementara tauhid uluhiyah adalah an na'budallaha azza wa jalla la syarika lahu. An na'taqida bi anna Allah alladhi yastahiqul ibadah la syarika lahu. Kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak diibadahi, yang tidak ada sekutu baginya. Ini dia tauhid al-uluhiyah. Bahwa kita berkeyakinan bahwasanya yang berhak untuk diibadahi itu hanya Allah, gitu loh, enggak yang lain. Nah, jadi inti dakwah, ya, persentase dakwah para rasul untuk mendakwahi manusia untuk tauhid uluhiyah ini lebih besar daripada tauhid rububiyah. Kenapa? Itu tadi, ya, mendakwahi manusia untuk mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak diibadahi, yang tidak ada sekutu baginya. Itu mereka ini manusia agak sulit menerimanya. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan-keyakinan, i'tiqadat bahwa di sana ada juga batu barangkali, ada juga mungkin kayu, ada juga mungkin sesuatu yang lain yang berhak juga diibadahi. Ini tentu sulit melepaskan manusia dari keyakinan-keyakinan seperti itu. Untuk memurnikan keyakinan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak diibadahi, yang tidak ada sekutu baginya. Ini ternyata lebih sulit daripada kita mengatakan bahwasanya Allah yang kita yakini, ya, Allah Maha menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah yang mengatur jagat raya. Ini mudah. Manusia gampang saja untuk meyakini itu. Tapi manakala kita sampai kepada intinya, yaitu beribadah kepada Allah, kita menanamkan kepada manusia bahwa yang berhak diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini manusia ini mulai apa? Mulai goyang, agak sulit untuk menerima ini. Gitu. Oleh karena itu, dakwah para rasul terkait dengan tauhid uluhiyah ini lebih tinggi persentasenya daripada dakwah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah dari sisi rububiyahnya. Kenapa? Kenapa kok mengajak manusia kepada tauhid uluhiyah itu lebih berat? Ya, lebih berat daripada mengajak manusia kepada tauhid rububiyah. Dzalika anna mungkiri tauhid ar-rububiyah qaliluna jiddan. Hal itu karena mungkiri tauhid, ya. Dzalika anna mungkiri tauhid ar-rububiyah qaliluna jiddan. Bahwa yang mengingkari tauhid ar-rububiyah itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Wa hatta alladhina yunkirunahu hum fi qararati nufusihim la yastati'una an yunkiruhu. Hatta pun, bahkan pun orang-orang yang mengingkari tauhid rububiyah, mereka pada qararati nufusihim, dalam hati kecil mereka, itu la yastati'una an yunkiruh. Mereka tidak mampu untuk mengingkarinya. Mungkin mereka hanya di mulut saja yang sok mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak ada, Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan, Allah Azza wa Jalla tidak bisa mematikan dan sebagainya. Itu sedikit sekali. Ya, bahkan pun kata beliau, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahkan orang-orang yang mengingkari itu sesungguhnya dalam qararati nufusihim, dalam hati kecil mereka nggak sanggup mengingkarinya, nggak sanggup. Hanya mungkin di mulut saja karena kesombongan dan lain sebagainya gitu kan. Illa an yakunu qad sulibu al-uqul. Illa an yakunu qad sulibu al-uqul al-mudrikah adana idrak. Kecuali mereka-mereka itu telah dihilangkan, ya, akan akal yang dapat mengetahui. Adana idrak, ya, serendah-rendahnya pengetahuan. Artinya, kecuali mereka, kenapa mereka mengingkari? Kan dikatakan tadi bahwa orang yang mengingkari tauhid rububiyah itu sedikit sekali. Nah, kalaupun ada orang yang mengingkarinya, maka sesungguhnya akal sehatnya sudah dicabut. Nggak ada lagi akal sehatnya gitu, ya. Fa innahum qad yunkiruna hadzal bil mukabirah. Bahkan sesungguhnya mereka itu kadang mengingkari tauhid rububiyah karena mukabirah, karena kesombongan. Nah, itu. Jadi Syekh ingin menjelaskan bahwa manusia, ya, para rasul mendakwahi manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yang mentauhidkan rububiyah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dari sisi rububiyahnya, itu lebih mudah ketimbang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya. Kenapa? Karena rububiyah itu kita katakan tadi bahwa kita beriman hanya Allah yang menciptakan, yang mengatur, ya, memberikan rezeki, ya, menghidupkan, mematikan. Itu mudah manusia untuk menerimanya. Kalaupun ada yang mengingkari, itu sangat sedikit. Dan yang sedikit itu pun, kata Syekh, itu pada dasarnya di dalam hati kecil mereka nggak mampu mengingkari hal itu. Nggak mampu mereka mengingkari bahwa yang menciptakan ini adalah Allah.
Ya, yang memberikan rezeki itu adalah Allah, yang mengatur jagat ini adalah Allah. Mereka nggak mampu pada hakikatnya. Mereka mampu melakukan itu karena akal mereka telah dihilangkan, akal mereka sudah buta, dan mereka mengingkarinya dalam bentuk ya karena ketakaburan atau karena kesombongan. Ah, itu saja dia. Ya, oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita dituntut ya untuk bisa memahami hal ini dengan baik agar kita bisa mengerti apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid al-uluhiyah. Sudah kita bahas tadi. Al-uluhiyah itu kita meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi dengan benar, yang tidak ada sekutu baginya. Kita lanjutkan ikhwati fillah, a'azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa qad qassama al-ulama'u rahimahumullah at-tauhida ila thalathati aqsam. Dan para ulama ya telah membagi tauhid ini kepada 3 bagian. Saya perlu jelaskan bahwa pembagian ulama terkait dengan tauhid ini menjadi 3 itu bukan dalam rangka mencerai-beraikan tauhid, tidak, tapi dalam rangka mengumpulkan tauhid itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, para ulama membagi tauhid ini sesungguhnya dalam rangka memudahkan orang untuk memahami tauhid, atau ini sebagai metode saja. Sebagaimana juga para ulama membagi rukun sholat itu menjadi 14 umpamanya. Wudhu itu menjadi 6 umpamanya. Haji itu sekian-sekian. Itu kan dalam rangka memudahkan. Yang kalau ditanya di zaman Nabi ada nggak Pak Ustaz? Ya nggak ada. Karena hal itu sangat jelas bagi maklum bagi mereka. Mereka juga murid Nabi, mereka juga orang Arab. Lihat Nabi langsung kan gampang. Nah manusia yang datang belakangan ya setelah beberapa ratus tahun tentu akan mengalami kesulitan kalau tidak dibagi-bagi seperti ini. Ini metode saja. Ya. Metode saja dalam rangka untuk memudahkan. Jadi tauhid ini dibagi 3 bukan berarti rusak tauhidnya, tidak, justru mengumpulkan. Dan ini metode belajar yang baik. Sebagaimana rukun iman juga dibagi jadi 6, rukun Islam jadi 5 dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan kerjaannya para ulama dalam rangka untuk memudahkan manusia, kan begitu. Ini juga begitu. Ini metode saja. Oh Pak Ustaz saya nggak mau meyakini tauhid itu. Silakan, tapi Anda benar. Anda harus meyakini bahwa yang menciptakan adalah Allah. Yang berhak diibadah adalah Allah. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang nggak bisa kita ingkari, nggak bisa kita rubah, nggak bisa kita simpangkan dan nggak bisa kita bagaimanakan. Ah itu kalau benar nggak apa-apa. Nggak mesti Anda bagi-bagi tauhid menjadi 3. Tapi kita membagi ini dalam rangka untuk bukan mencerai-beraikan tauhid, justru untuk mengumpulkan tauhid dan juga untuk memudahkan mempelajari tauhid karena ini adalah sebuah metode. Demikian ikhwati fillah, a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Ahaduha yang pertama tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Wa huwa ifradullahi subhanahu wa taala fi umuri salasatin. Yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa taala fi umurin salasatin dalam 3 perkara. Ya. Apa itu fi umuri salasah? Fil khalqi wal mulki wa tadbir. Dalam perkara menciptakan dan di dalam al-mulki penguasaan wa tadbir dan mengatur. Inti tauhid rububiyah itu dibagi 3 saja. Bahwa kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan, di dalam al-mulk kekuasaan, di dalam tadbir mengatur. 3 ini. 3 ini ya. Tauhid rububiyah itu kita artinya mengesahkan Allah, bahwasanya Allah yang maha menciptakan, bahwasanya Allah yang maha memiliki, bahwasanya Allah yang maha mengatur. Demikian. Kita lihat penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dalilu dzalika qauluhu ta'ala. Firman dalilnya, dalil yang mengatakan bahwa tauhid rububiyah itu adalah kita mengesahkan Allah dalam 3 perkara ini. Dalilnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah lah al-khalqu ciptaan wal amru. Al-amru artinya pengaturan. Itu Allah yang ini kan berarti udah kena kan al-khalqu wa tadbir tadi. Itu apa? Bahasanya Allah Subhanahu wa taala khalqu, baginya segala penciptaan dan bagi Allah segala pengaturan. Wa wajhu dilalati minal ayah ya. Wa wajhu dilalah bentuk dalilnya bentuk dalil daripada ayat ini ataupun menjadi saksi bahasan dari ayat ini apa? Annahu qaddama fihal khabara alladhi min haqqihi ta'khir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan di dalam ayat ini khabar yang haknya itu adalah ta'khir. Jadi ada kaidah dalam bahasa Arab itu istilahnya mubtada wa khabar gitu ya.
Nah, dalam ayat ini ternyata Allah Subhanahu wa taala dahulukan khobar. Yang mestinya khobar itu tertib kedua atau susunan kedua. Bukan susunan pertama dia. Tapi di dalam ayat ini ternyata khobarnya didahulukan. Ya, karena ada maksud tertentu tentunya. Wal qaidatul balaghiyah, dan kaidah balaghah mengatakan anna taqdima ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasra. Bahwa mendahulukan yang haknya itu diakhirkan adalah memberikan faedah al-hasr, pembatasan. Artinya seseorang itu sebenarnya haknya di akhir tapi didahulukan. Ini menunjukkan bahwa kekhususan, keistimewaan, kan begitu. Nah, begitu kira-kira ini. Jadi kaidah balaghiyah mengatakan bahwa mendahulukan yang haknya adalah diakhirkan yufidul hasra. Dia akan memberi faedah tentang pembatasan. Tsumma ta'ammal iftitah hadil ayat. Kemudian perhatikanlah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini bi Allah, dengan kata-kata Allah, ad-dalatu 'ala tanbihi wa taukid, yang menunjukkan di atas at-tanbih, peringatan, wa taukid, dan penguatan. Lihat firman Allah tadi dalam Al-A'raf 54 itu, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah. Ini berarti kata-kata ala ini, ketahuilah ini maksudnya ada kandungan, ya, terkandung di situ peringatan, terkandung juga adalah penguatan di situ. Ala, ketahuilah. Lahul khalqu wal amru, milik Allah lah segala ciptaan dan pengaturan. La li ghairihi, bukan selain Allah. Fal khalqu huwa hadha huwa wal amru huwa tadbir. Fal khalqu, ini dia. Kan ada kata-kata khalqu kita katakan tadi, menciptakan, ya. Kemudian al amru apa? At-tadbir, yaitu mengatur. Jadi dalam ayat ini terdapat ya ini terdapat dua hal ya terkait dengan tauhid rububiyah tadi, bahwa kita mengesahkan Allah dari tiga sisi. Ternyata dalam ayat ini kita dapat dua sisi. Apa itu al-khalqu, ciptaan, dan milik Allah juga at-tadbir. Al-amru artinya at-tadbir, pengaturan. Jadi di sini dia ikhwati fillah, azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi tauhid rububiyah itu intinya bahwa kita mengesahkan Allah ya di dalam al-khalqu, dalam penciptaan, bahwasanya Allah yang Maha menciptakan, dia saja yang Maha menciptakan, wal mulku, pengasuhan, wa tadbir, dan juga pengaturan. Ya. Itu dalil tentang al-khalqu, ciptaan. Wa ammal mulku, adapun kekuasaan, fadaliluhu mithlu qawlihi ta'ala, maka dalilnya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Walillahi mulkus samawati wal ardh, dan milik Allah lah semua kerajaan langit dan bumi. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 27. Ini jelas. Walillahi mulkus samawati wal ardh, dan milik Allah lah. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 27. Fa inna hadza yadullu ala infiradihi subhanahu wa ta'ala bil mulki. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa dalam segala kepemilikan. Wa wajhu dilalati min hadhil ayah kama sabaqa taqdimu ma haqqahu ta'khir. Dan ya bentuk bentuk pendalilan dari ayat ini ataupun saksi bahasan kita dari ayat ini adalah sebagaimana yang terdahulu. Apa itu? Taqdimu ma haqqahu ta'khir, yaitu mendahulukan yang seharusnya haknya diakhirkan. Apa itu? Lillah. Itu sebenarnya diakhirkan dia. Jadi bacanya mulkus samawati wal ardi lillah. Gitu. Kekuasaan atau kepemilikan langit dan bumi itu hanyalah untuk Allah. Mesti begitu, tapi Allah dahulukan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pengkhususan, bahwa segala kepemilikan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sudah berakhir waktu kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bisa bertemu dengan kita lagi di lain kesempatan. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun berada. Hadza wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.